Berawal dari satu dosa kecil, tatapan yang terlalu lama, senyum yang terlalu manis, dan perhatian yang seharusnya bukan miliknya. Aku pikir karena dia iparku, itu takkan menjadi masalah. Tapi aku salah. Aku tidak tahu bahwa godaan dari orang yang tinggal serumah bisa lebih membakar daripada setan sekalipun. Kini hidupku runtuh, keluargaku hancur, dan azabnya datang tanpa ampun. Inilah kisah nyata seorang wanita yang mengkhianati saudarinya sendiri demi kenikmatan sesaat dan dibalas oleh kehidupan dengan kehancuran yang tak terbayangkan. Jika kisah ini menyentuh hatimu dan membuatmu merenung, bantu kami menyebarkan pesan moral ini. Klik tombol like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran hidup lainnya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Namaku Laras, usia 31 tahun. Aku sudah menikah selama 7 tahun dengan seorang pria baik hati bernama Raka. Kami tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota bersama anak sematawayang kami, Raihan, yang kini duduk di bangku TK. Hidup kami biasa saja, tidak kaya, tapi cukup untuk makan, sekolah, dan bersyukur. Hingga suatu hari, hidup yang tenang itu mulai berguncang. Sejak Aditya, adik kandung Raka, pindah ke rumah kami. Lar, bisa nggak kalau Adit tinggal sama kita dulu, sebulan, 2 bulan? Dia lagi cari kerjaan. Di Jakarta udah nggak betah, kata Raka suatu malam. Tanpa banyak mikir, aku langsung setuju. Ya, nggak apa-apa mas, namanya juga keluarga. Aku tak pernah membayangkan bahwa keputusan sederhana itu akan jadi awal dari neraka di hidupku. Adit tinggal di kamar belakang. Dia pemuda 26 tahun, tinggi, kulit sawo matang, punya senyum yang bisa bikin perempuan salah tingkah. Memang, sejak dulu aku tahu Adit itu tipe pria yang mudah disukai. Tapi, toh aku sudah menikah dengan kakaknya. Aku pikir aku bisa jaga jarak. Ternyata itu hanya pikiranku saja. Hari demi hari, Adit makin akrab denganku. Awalnya hanya obrolan di dapur, lalu candaan saat nonton TV. Sampai lama-lama kami sering tertawa berdua ketika Raka sedang bekerja di luar kota. Suatu sore, saat aku sedang masak di dapur, Adit berdiri terlalu dekat. Nafasnya menyentuh tengkukku. Jangan dekat-dekat gitu, Dit, kataku berusaha tenang. Dia hanya tersenyum. Kak Laras, makin hari makin cantik aja sih. Kak Raka beruntung banget. Aku hanya tertawa kaku. Tapi dalam hati ada rasa aneh yang muncul. Bahaya itu seperti kabut, pelan-pelan menyelimuti. Tanpa kusadari, aku sudah berada di tengahnya. 3 minggu Adit tinggal di rumah kami dan semua mulai berubah. Perhatian kecil darinya terasa hangat. Kadang dia belikan aku cemilan, kadang dia bantu cuci piring. Raka pun mulai curiga. Kamu kenapa akhir-akhir ini beda? Jarak sama aku makin jauh, tanya Raka suatu malam. Aku hanya diam, tak mampu bicara karena dalam hatiku aku tahu aku mulai goyah. Suatu hari saat Raka pergi dinas luar kota, selama 2 malam bencana itu terjadi. Sore itu hujan deras, Raihan tidur lebih awal. Aku sedang melipat pakaian di ruang tamu. Adit datang, duduk di sebelahku, sangat dekat. Mas Raka nggak pulang malam ini ya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk tanpa menoleh. Berarti rumah ini cuma milik kita malam ini, bisiknya. Jantungku berdetak tak karuan. Aku ingin bangkit, tapi tubuhku kaku. Dan saat dia menyentuh tanganku, aku tak bisa menepis. Malam itu, aku kehilangan akal. Aku mengkhianati suamiku, aku merusak kepercayaan. Dan aku melakukan dosa yang tak akan pernah bisa aku hapus dengan air mata. Pagi harinya, aku menangis di kamar mandi.
Melihat wajahku sendiri di cermin membuatku jijik. Tapi Adit, dia seakan tak merasa bersalah. Tenang aja kak, ini rahasia kita berdua. Aku gak akan bilang siapa-siapa. Tapi itulah kesalahan terbesar. Berpikir bahwa dosa bisa disimpan seperti rahasia kecil. Hari-hari setelah malam terkutuk itu, aku berubah menjadi aktor. Aku harus tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Saat Raka pulang dari dinas luar kota, dia memelukku seperti biasa, mencium keningku dan bertanya tentang Rehan. Aku ingin menangis saat itu, tapi aku tahan. Aku berpura-pura seolah-olah aku masih istri yang setia. Tapi dalam hati, aku mulai takut. Takut kalau dosa itu akan terbongkar. Takut kalau Raka tahu. Takut kalau Rehan tahu ibunya seperti apa. Dan di antara rasa takut itu, Adit masih sering memandangku dengan tatapan yang sama. Tenang aja kak, aku gak bakal ngomong ke siapa-siapa, katanya sambil menyelipkan senyum tipis. Tapi aku tahu, sesuatu yang busuk tak bisa disembunyikan selamanya. Kecurigaan Raka makin nyata. Ia mulai bertanya hal-hal kecil. Mengapa Adit sering berada di rumah, padahal katanya sedang mencari pekerjaan? Kenapa aku sering membela Adit kalau dia dimarahi? Kenapa ponselku selalu aku bawa ke kamar mandi? Hari itu, aku tak tahu ada sesuatu yang tak bisa lagi ditutup. Raka mendiamiku seharian. Ia jarang bicara, dan saat malam tiba, ia berkata pelan, "Lar, kamu berubah dan Adit juga. Aku bukan orang bodoh." Aku tercekat. Jawab aku dengan jujur, "Kamu ada hubungan sama Adit?" Aku geleng cepat-cepat, pura-pura marah. "Mas, apa sih? Itu adik emas sendiri." Raka menatapku dalam-dalam. Tapi saat itu, ia hanya menghela nafas. Mungkin masih ingin percaya padaku, padahal aku sudah tak pantas dipercaya. 3 hari kemudian, segalanya hancur. Tanpa sengaja, Raka menemukan pesan singkat yang belum sempat aku hapus dari HP-ku. "Adit, malam ini bisa lagi nggak kak?" Mataku membelalak saat Raka menunjukkan layar itu. Wajahnya bukan marah, tapi hancur, sangat hancur. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, bibir gemetar. "Lar, jadi benar." Aku jatuh berlutut, menangis seperti anak kecil, tak mampu bicara, karena semua sudah tak bisa dibantah. Raka keluar rumah, malam itu dia tidak pulang. Adit kabur ke rumah temannya, tak satu pun yang bisa aku hubungi. Dan malam itu, rumah terasa seperti kuburan, sunyi, dingin, penuh dosa. Besoknya, Raka datang bersama ibunya. Ibu mertua menampar pipiku. "Kamu tega Laras, suamimu kerja banting tulang, kamu malah main belakang sama adik ipar." Aku hanya bisa menangis. Raihan memeluk kakiku ketakutan. "Kamu bukan manusia, bahkan binatang pun tahu mana saudara, mana bukan," teriaknya sambil menguncang tubuhku. Hari itu, aku diusir dari rumah. Harta tak seberapa yang kupunya, aku masukkan ke koper. Aku tak boleh bawa Raihan, hak asuh sepenuhnya di tangan Raka. Aku kembali ke rumah orang tuaku dengan membawa beban dosa yang tak tertanggungkan. Tapi hidup tak memberi waktu untuk menyesal terlalu lama. Seminggu kemudian, aku dapat kabar Adit ditangkap karena mencuri motor temannya. Ia terjerumus ke dunia gelap. Katanya ia butuh uang buat kabur dan hidup di luar kota. Satu persatu buah dari dosa itu muncul. Adit hancur, aku hancur, dan Raka kehilangan rasa kepercayaan terhadap siapapun. Ibuku berkata pelan suatu malam, "Nak, hidup ini berat, tapi azab karena selingkuh itu lebih berat. Kau akan merasakan seumur hidup." Aku hanya bisa menangis, tidak ada pelukan, tidak ada pengampunan, hanya kesepian. Sejak kepulangan ke rumah orang tua, aku menjadi bahan gunjingan tetangga. Berita tentang perselingkuhanku dengan ipar menyebar cepat seperti angin musim kemarau yang membawa api. "Dasar perempuan murahan, berani-beraninya rebut adik ipar sendiri. Gak tahu malu, suaminya baik-baik malah digituin."
Aku takut keluar rumah, bahkan ke warung pun aku harus pakai masker dan topi. Tapi tetap saja, aku mendengar bisik-bisik tajam dari balik punggung orang-orang. Ibuku pun menjadi sasaran. Bu Sumarmi itu gagal mendidik anak. Anaknya perusak rumah tangga sendiri. Orang tuaku menegurku keras, tapi tak sampai mengusirku, karena hanya bilang satu hal, kami akan selalu jadi orang tuamu, tapi bukan berarti kami bisa menutup malu yang kau perbuat. Dan itu lebih menyakitkan dari tamparan manapun. Tak lama kemudian, tempatku bekerja memberhentikanku secara halus. Aku bekerja sebagai admin di toko elektronik kecil. Ternyata pemilik toko mengenal Raka dan mereka merasa tak enak kalau aku terus bekerja di sana. Maaf ya Laras, bukan karena kami benci kamu, tapi kami nggak bisa hadapi tekanan omongan pelanggan dan tetangga. Nama kami ikut tercoreng. Aku hanya bisa mengangguk, walau di dalam hati aku sudah hancur berkeping-keping. Dunia menolakku. Aku mencoba melamar ke beberapa tempat, tapi tidak ada yang memanggil. Bahkan beberapa orang HR membaca nama lengkapku saja langsung menolak secara halus. Sepertinya reputasiku sudah lebih dulu menghancurkan segalanya. Tabunganku menipis. Aku mulai jual barang-barang pribadiku untuk bertahan hidup. Tas, sepatu, bahkan perhiasan yang dulu diberikan Raka aku jual semuanya. Aku ingin mencari kerja serabutan, tapi kemanapun aku pergi, wajahku sudah lebih dulu dikenal. Itu Laras, perempuan yang tidur sama adik iparnya sendiri. Kalimat itu seperti cambuk yang menghantam wajahku. Setiap kali aku coba bangkit, rindu pada Raihan begitu menghantui. Tapi aku tak punya hak. Setiap aku coba menghubungi Raka untuk menanyakan kabar anakku, ia hanya membalas dingin. Kau sudah kehilangan hakmu sebagai ibu. Jangan ganggu Raihan. Dan memang, aku tak pantas disebut ibu. Aku hanya bisa menatap foto Raihan di ponselku. Foto terakhir yang kuambil sebelum semuanya terbongkar. Senyumnya begitu polos. Aku menangis setiap malam, memeluk bantal sambil berdoa agar waktu bisa diputar ulang. Tapi waktu hanya tahu satu arah, maju, dan dosa tidak pernah hilang hanya karena air mata. Beberapa bulan berlalu, aku mulai bekerja sebagai pembantu di kota sebelah, karena hanya itu yang bisa kutemukan. Tapi semesta belum selesai menghukumku. Suatu malam saat pulang kerja, aku dijamret. Di jalan kecil, tas, dompet, dan semua uangku hilang. Kepalaku terbentur aspal dan aku sempat tak sadarkan diri. Saat sadar di rumah sakit, tidak ada satupun yang datang menjenguk. Bahkan orang tuaku pun tak tahu, karena aku malu memberi kabar. Luka di pelipis hanya salah satu dari banyak luka yang lebih dalam. Ada luka hati yang tak kunjung sembuh, luka batin yang tak bisa dilihat orang, tapi terus menganga. Sejak kejadian itu, aku sering dihantui mimpi buruk. Dalam mimpiku, Raka menangis sambil membawa Raihan menjauh. Aku mengejar mereka, tapi kaki terasa berat di belakangku. Ada Adit yang tertawa, lalu berubah menjadi arah hitam yang membakar tubuhku pelan-pelan. Aku sering terbangun di malam hari dengan nafas tersenggal, dada sesak, keringat dingin membasahi tubuhku. Aku tahu ini bukan sekedar mimpi, ini bayangan dari dosa yang tak selesai aku tebus. 3 bulan setelah aku hidup dalam bayang-bayang kesepian dan cercaan, kabar buruk datang dari seseorang yang dulu ku kenal di lingkungan tempat tinggal Raka. Adit kecelakaan, Laras, motornya nabrak truk di perempatan, kakinya patah, wajahnya luka parah. Dadaku terasa sesak. Adit, laki-laki yang dulu membakar hidupku dengan satu malam dosa, kini mengalami nasib tragis. Tapi anehnya, tak ada simpati dalam hatiku, hanya rasa kosong, seolah Tuhan sedang menyusun keadilan satu persatu. Ku dengar, setelah keluar dari rumah kami, Adit pindah-pindah tempat tinggal, bekerja serabutan, dan bergaul dengan lingkungan yang buruk.
Uangnya habis untuk minum dan judi. Ia menjadi bayangan kelam dari masa lalunya sendiri. Kini dia lumpuh, tak bisa bekerja, tak bisa berdiri. Orang-orang menyebutnya azab dari langit turun langsung. Malam itu, aku duduk sendiri di kosan sempit. Hanya ada lampu remang dan suara air menetes dari kamar mandi. Kupandangi foto Raihan di layar ponsel. Aku ingin sekali meminta maaf, tapi bagaimana caranya? Bahkan jika aku berlutut di kaki Raka, itu tak akan mengembalikan kepercayaannya. Keesokan harinya, dengan keberanian setengah mati, aku memberanikan diri pergi ke rumah Raka. Ku ketuk pintu perlahan dan begitu terbuka, Raihan yang membukanya. Mataku langsung berkaca-kaca. Raihan, ini Mama. Tapi sebelum aku sempat menyentuhnya, Raka datang. Wajahnya keras, tegas, dingin. Pergi dari sini Laras, kamu gak punya hak datang. Aku cuma mau lihat anak kita Mas, sekali ini saja. Raka menahan air matanya. Kau tahu berapa kali dia tanya, kenapa mamanya gak pernah datang? Aku jawab, karena mamanya sedang sibuk. Tapi nyatanya, mamanya memang tak layak lagi disebut ibu. Kalimat itu seperti belati, menusuk tepat di ulu hati. Aku berjalan pergi tanpa sempat memeluk anakku. Hari demi hari, aku hidup dalam kehampaan. Tak ada keluarga yang benar-benar menerima. Teman pun tak satu pun tersisa. Bahkan dunia pekerjaan menolakku. Aku sempat mencoba menjual kue keliling, tapi pelanggan tetap menatapku dengan sinis. Aku gak beli dari perempuan selingkuh. Takut kena karma, kata seorang ibu. Aku tertunduk membawa kembali semua dagangan. Bahkan usaha kecil-kecilan pun gagal. Seolah Tuhan benar-benar menutup semua jalan. Aku mulai sakit-sakitan. Pencernaanku terganggu karena sering telat makan. Rambutku rontok, berat badanku turun drastis, tapi tak ada yang peduli. Aku cuma ingin satu hal, mati dalam damai. Tapi kematian pun seperti tak mau datang. Tuhan seakan membiarkanku hidup untuk melihat sendiri semua luka yang kutimbulkan. Suatu hari, ibuku memberikan secari kertas. Kau dapat surat dari Raka, katanya pelan. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya tertulis, Laras, aku menulis ini bukan karena ingin memperbaiki hubungan. Tidak, tapi hanya untuk menyampaikan bahwa aku dan Rehan akan pindah ke luar negeri. Aku mendapat pekerjaan baru. Kami ingin mulai hidup baru, jauh dari semua bayangan kelam yang pernah ada. Tolong jangan cari kami. Untuk Raihan, dia sudah cukup kuat, tapi aku tak pernah akan memberitahu dia bahwa ibunya adalah orang yang pernah menghancurkan rumah tangga ini. Selamat tinggal, Raka. Aku tak bisa berkata-kata. Dunia seperti gelap seketika. Aku jatuh terduduk dan menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan terakhirnya. 3 tahun telah berlalu. Sejak aku diusir dari hidup Raka dan Raihan, kini aku tinggal di sebuah kamar sempit di pinggiran kota yang pengap, lembab, dan hanya cukup untuk satu kasur tipis, kipas angin, serta gantungan baju di pojok. Aku hidup dari hasil menjahit seadanya. Beberapa tetangga yang tidak tahu masa laluku kadang masih memberi pekerjaan. Tapi begitu mereka tahu siapa aku, pesanan langsung hilang. Aku belajar bertahan dari rasa malu yang tak kunjung hilang. Setiap kali melihat cermin, aku seperti melihat wanita asing. Mata sayu, pipi cekung, bibir kering. Aku sudah jauh dari Laras yang dulu, yang pernah disayang, pernah dipercaya, pernah menjadi ibu. Sekarang, aku hanya bayangan. Di usia 35 tahun, aku didiagnosis menderita tumor rahim. Dokter bilang harus segera operasi, tapi operasi butuh biaya. Aku tertawa saat mendengar itu. Operasi, uang makan aja aku cicil, Dok. Tubuhku pelan-pelan menolak hidup. Aku sering mimisan, kadang pingsan saat mencuci pakaian, tapi tidak ada yang peduli, tidak ada tangan yang menolong. Malam-malam terasa dingin, aku menggigil bukan hanya karena udara, tapi karena dosa yang tak kunjung padam di dada.
Azab itu nyata dan paling menyakitkan adalah saat Tuhan tidak membunuhmu, tapi membiarkanmu hidup cukup lama untuk menyaksikan kehancuran dirimu sendiri. Di sisa tenaga yang kupunya, aku menulis surat untuk Raihan. Aku tahu ia tak akan membacanya sekarang, tapi siapa tahu suatu hari nanti. Anakku Raihan, maafkan Mama, bukan karena Mama tak cinta, tapi karena Mama terlalu bodoh. Mama telah merusak rumah kita, menghancurkan kepercayaan ayahmu menjadi wanita yang tak patut dicontoh, tapi percayalah, rasa bersalah itu lebih menyakitkan daripada hukuman apapun. Jika suatu hari kamu membaca ini, ketahuilah bahwa Mama selalu mencintaimu, bahkan dari kejauhan, bahkan dalam doa yang tak pernah selesai. Jangan ulangi kesalahan Mama, jangan pernah mengkhianati cinta, karena jika kamu melakukannya, hidup akan balas dendam dengan cara yang sangat kejam. Ibumu, Laras. Suatu malam, tubuhku menggigil hebat. Aku tak kuat bangun dari kasur. Aku tahu ini waktuku. Aku memejamkan mata, tak ada keluarga, tak ada suami, tak ada anak. Hanya suara nyamuk dan detak jam dinding tua. Tapi di detik terakhir aku tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena penderitaan ini akan segera usai. Tak ada lagi rasa sakit, tak ada lagi penyesalan yang menumpuk. Aku akan pergi sebagai pelajaran terakhir dari sebuah dosa. Selingkuh bukan hanya menghancurkan hubungan, tapi menghancurkan masa depan, kehormatan, bahkan keberhargaan dirimu sendiri. Azab dari pengkhianatan bukan hanya datang dari Tuhan, tapi dari waktu, dari hati yang menyesal, dan dari semua kehilangan yang tak bisa dibeli kembali. Hati-hatilah dengan godaan, karena sekali tergelincir, hidupmu bisa tidak pernah kembali seperti semula.